Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang juga bagi para mahasiswa, mahasiswi yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut dengan baik. Perkenalkan nama saya Kia Suisang, asal Manado. Saya semester 1 Sekolah Yesus Kristus. Karena kita semua murid Kristus dan kayaknya belum semester yang lebih dari 1. Jadi kita sama-sama terus menjadi murid Kristus walaupun sudah lulus universitas. Hari ini banyak juga tadi saya dengar dari Sulawesi Utara, saya asal Sulawesi Utara juga, dan bersyukur ada rekan-rekan yang boleh bersama, ya boleh berkenalan. Cuma saya orang katakan saya itu Sulawesi Utara KW karena nyanyi fales. Makan cabai nggak bisa gitu ya. Saya bisa defend dengan cara, oh iya karena saya sudah lahir baru. Nggak, itu bercanda aja itu ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan eksposisi kita dari surat Ibrani. Kita hari ini akan membahas Ibrani pasal yang pertama, ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, tetapi kita akan membacakan dari ayat yang pertama. Ya, kita fokus ke ayat 5 sampai ayat yang ke-7, tapi kita akan membacakan ya Ibrani 1 ayat 1 sampai 7 secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya kita akan bergantian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan setelah tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini Engkau memanggil kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk bertemu dengan Engkau, untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji Engkau dan ingin ditransformasi oleh Tuhan melalui pemberitaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Berkatilah pendengaran firman kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Waktu saya SMP sangat sering, waktu itu masih zaman televisi, sehingga kalau ada lagu-lagu itu kita tidak bisa selain beli kasetnya. Waktu itu belum zaman internet lah ya. Kita tahu lagu itu dari video musik ya di televisi ya kan. Lalu ada lagu seperti ini. I believe in angels. Something good in everything I see. I believe in angel. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. Westlife ya, boy band ya, dulu zaman boy band. Dan saudara, di dalam saudara kalau pergi ke amazon.com bagian books, saudara kalau pencet ya searching ya, misalnya saudara cari adalah satu nabi terkenal yang bukan dari Kristen, itu 50.000, over 50.000 results. Kalau saudara pencet Yesus, Jesus, itu over 60.000 results. Saudara ketik angels, itu juga over 60.000 results. Saudara, angel itu populer dalam dunia industri. Banyak orang mengandungi tentang angel ya. Saudara, film misalnya City of Angels, Touched by an Angel, Angels and Demons. Ya banyak itu industri itu
punya banyak uang gara-gara tema ini tentang malaikat-malaikat. Jadi banyak ya, dunia ini bisa dikatakan ngefans dengan malaikat. Ya, bahkan ada jenis kekristenan tertentu yang sampai berdoa kepada malaikat. Maka minggu lalu kita sudah diperingatkan bahwa orang Yahudi itu terlalu kagum kepada malaikat, ya, terlalu menempatkan malaikat bahkan bisa menyaingi Kristus. Ya, jadi sudah diberikan warning ya kepada kita melalui Vicaris Grace bahwa kita tidak perlu terlalu banyak tahu tentang malaikat, karena itu bisa memimpin kepada sesuatu yang berhala. Ya, itu pun dikatakan oleh pendeta Joel Bicky. Ketika kita terlalu semangat atau terlalu ngefans mempelajari tentang malaikat, memang itu bisa membawa kepada, dia bahkan mengatakan membawa kepada animisme. Jadi kita tahu sudah diperingatkan banyak hal ya secara negatif ya tentang malaikat ya. Nah, tetapi Saudara, di sini saya mau mengantisipasi. Hari ini kita mau mengantisipasi pertanyaan ini, Saudara. Apakah penulis Ibrani ingin orang Kristen membuang malaikat? Itu pertanyaannya. Ya, dengan segala warning, peringatan tentang bahaya kita terlalu mempelajari malaikat, tapi apakah penulis Ibrani ingin orang Kristen membuang malaikat atau tidak mempelajarinya sama sekali? Jadi Saudara, di sini kita lihat kompleksitas. Ya, seringkali waktu kita sedang mengkritik sesuatu yang over appreciate tentang malaikat, kita jatuh kepada under appreciate tentang malaikat. Kita tidak pada tempat yang pas. Saudara, apakah penulis Ibrani sedang membandingkan Kristus dengan malaikat dengan cara pertama, good versus bad? Apakah penulis Ibrani sedang bilang begitu? Yesus good, malaikat bad? Apakah begitu? Tidak. Apakah dikatakan Yesus tinggi, malaikat rendah? Tidak juga sebetulnya. Tetapi yang dikatakan adalah di sini, Saudara. Malaikat begitu agung, sangat-sangat agung, tetapi Kristus jauh, absolut, lebih agung dan mulia daripada malaikat. Jadi di sini bukan either or, tetapi lesser to greater. Ya, jadi kita diajak untuk melihat malaikat itu sedemikian agung, tetapi Kristus lebih agung. Nah, Saudara, seringkali kita kebablasan ketika kita mengantisipasi sesuatu hal negatif atau side effect yang mungkin terjadi dari kita. Akhirnya kita menolak sama sekali. Akhirnya kita membuang atau tidak peduli. Ya. Nah, Saudara, pertama Saudara kita akan melihat malaikat itu adalah pelayanan yang agung. Pelayan yang agung. Ya, dalam ayat 7 itu dikatakan tentang malaikat-malaikat, berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi di sini ya itu maksudnya adalah malaikat adalah pelayan, ya, menjadi seperti badai dan nyala api. Nah, apa maksudnya badai dan nyala api? Nah, Saudara, itu pernah dikatakan oleh pemazmur ya dalam Mazmur 104 ayat 4 ya, bunyinya seperti ini. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ini sedang berbicara mengenai God's creative activity. Dia menciptakan dunia, menopang dunia, menebus dunia ini. Itu dia memakai segala cara. Dan malaikat itu punya andil besar di sana. Menjadi tangan yang dipakai oleh Allah untuk creative activity. Jadi Alkitab menyatakan malaikat itu luar biasa. Yesaya ketika dia melihat Allah, kudus, kudus, kudus. Dia melihat ada serafim di sekitar Allah di sana. Dan dia ketakutan juga. Ya, waktu kita lihat Manoa, seorang tokoh bernama Manoa dalam Hakim-Hakim 13 ayat 20, itu dikatakan begini. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoa dan istrinya melihat itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, kita lihat dalam Alkitab itu tidak kurang
dari 160 kali ayat mencatat tentang malaikat. Sehingga apakah kita bisa ignore begitu saja tentang tema malaikat? Apakah kita diminta untuk membuang tentang malaikat? Tentu saja tidak. Ya, Saudara. Wahyu 5 ayat 11 itu dikatakan, aku melihat mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wah, itu suatu yang menakjubkan, Saudara. Thousand of thousand, 10,000 of 10,000. Itu makhluk surgawi yang menakjubkan itu. Ya, waktu di Perjanjian Lama misalnya, waktu Bileam itu mau berjalan itu disingkapkan matanya oleh Tuhan dan memperlihatkan ada malaikat dengan pedang yang terhunus dari tangannya. Itu membuat Bileam itu sujud. Malaikat adalah makhluk yang agung, pelayan yang agung. Saudara, mereka diberikan kuasa besar oleh Tuhan untuk membasmi sekumpulan tentara musuh. Itu kita baca di mana? 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Malaikat Tuhan sanggup dengan kuasanya membunuh 185.000 pasukan tentara musuh. Rasul Paulus ketika kapal karam, malaikat melayani dia. Petrus ketika tangannya diikat, dilepaskan oleh malaikat. Sehingga saudara dikatakan terus ada yang menarik juga, saudara. Itu nanti sebetulnya di pasal 13 ya. Itu penulis Ibrani mengatakan, janganlah lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian berapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Prinsip hospitality, saudara, Christian hospitality, salah satunya didorong oleh ayat ini. Kamu ada orang yang datang ketuk pintu, ya zaman dulu itu maksudnya orang-orang yang gak punya makanan, orang-orang mau menumpang karena memang mereka gak bisa melanjutkan perjalanan kalau mereka tidak menumpang, ya. Maksudnya dalam hal itu, dalam konteks itu beda dengan konteks sekarang. Terima mereka, jangan-jangan itu malaikat. Jadi kita nggak bisa ignore tentang malaikat. Nah, saudara, seorang teolog reform ya terkenal, Sinclair Ferguson, ya sangat-sangat classical reform, sangat hamba Tuhan yang sangat baik, pastor yang sangat baik. Dia bilang begini, dia bilang surga itu tidak mungkin bosan, tidak mungkin membosankan, ya. Karena dia bilang begini, saudara, dia bilang begini, ya. Pikirkan kita itu ke surga, terus kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya bosen di sini. Kira-kira saudara, Tuhan akan suruh kasih penghiburan kita apa? Ya ini spekulasi begitu ya, kata Sinclair Ferguson. Dia bilang salah satu yang Tuhan akan lakukan adalah untuk menghibur kita untuk ribuan tahun ke depan di surga begitu ya, dia katakan. Tuhan akan mengajak kita ke bioskop surga. Untuk nonton apa? Nonton seluruh sejarah hidupmu pribadi lepas pribadi. Tapi kali ini pakai lensa yang bisa melihat malaikat. Karena dia adalah pelayan Tuhan, saudara dan saya nggak sadar dan memang nggak bisa melihat. Tapi dia ada. Saudara, saya berkata begini bukan untuk kita lebih fokus ke malaikat, tetapi itu adalah pelayan Tuhan. Kita nggak bisa ignore pelayan Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk menjaga kita dan sebagainya. Saudara bayangkan betapa amazing sebetulnya kita bayangkan. Malaikat bisa mengalahkan 185.000 orang. Dan juga Tuhan katakan dia melayani umat Tuhan. Tapi seringkali kan kita pikir, aduh saya sendiri gitu ya. Saya tidak ada apa-apa begitu. Oh saudara banyak apa-apa saudara. Yang saudara gak lihat. Saya gak lihat. Saudara dan saya nggak lihat. Itu banyak yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Jadi kita nggak akan bosan, kata Sinclair Ferguson. Kalau di surga kita cari hiburan ke bioskop, ya nonton, kita dipelihara Tuhan dari kecil. Oh betapa banyaknya malaikat yang dikirim buat kita.
Ya, saya bukan bilang kita itu ada satu orang demi satu orang itu ada guardian angel, enggak gitu ya. Itu memang ada para bapak gereja, ada yang percaya guardian angel tuh satu orang ada satu begitu ya. Wah, itu agak sulit dipertanggungjawabkan karena spekulasinya banyak. Lalu saudara sering lihat di televisi misalnya, biasanya kan ada dialog tuh ya, satu orang ada nasihat baik sama nasihat jahat. Lalu digambarkan visualisasi malaikat dan setan. Oh, mirip speak tuh, mirip poster speak tuh ya. Jadi manusia di tengah begitu ya. Lalu kita dipengaruhi tuh ya. Ada nasihat apa, terus kita yang memutuskan begitu ya. Nah, itu bukan mulai dari zaman populer di film. Mereka ada dasar dalam sejarah. Ada bapak gereja yang memang berspekulasi demikian. Setiap orang dikirimkan Tuhan satu malaikat baik, satu malaikat jahat. Nah, itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Maka itu yang minggu lalu sudah diperingatkan oleh Ibu Grace untuk kita hati-hati dengan masuk spekulasi yang lebih jauh. Tapi saya ajak kita hari ini untuk melihat bukan spekulasi tapi yang Alkitab katakan. Tentang malaikat itu adalah pelayan yang agung, yang real. Yang real. Saudara Ferguson mengatakan, saudara kan hari ini waktu datang ke gereja pasti nggak sadar waktu saudara dalam perjalanan ada malaikat yang menjaga, ya kan? Tapi dia ada, ya, dia ada. Nah, saudara, penulis Ibrani kenapa menulis ini? Untuk diperdengarkan kepada jemaat original dia itu apa yang mau dia perdengarkan kepada jemaat penerima surat Ibrani ini? Saudara, pertama, saudara, penulis Ibrani mau mengatakan bahwa orang Kristen tidak sepenuhnya defenseless di dalam dunia yang hostile ini. Saudara, kita minoritas, ya, kita ditindas, kita dihina dan sebagainya, kita tidak sepenuhnya tanpa pertahanan. Kita tidak sepenuhnya telanjang terhadap kejahatan. Kita punya defender yang Tuhan kirimkan, malaikat. Itu yang diinginkan, itu yang diinginkan oleh penulis Ibrani untuk orang Kristen menerima. Ada penghiburan di sini karena saudara, karena malaikat tidak bisa kita lihat, kita under appreciate. Yeah. Kita nggak bisa bilang ya dia kan, ya dia nggak kelihatan jadi nggak ada, dan dia kan cuma pelayan, yang penting Tuhan begitu ya. Oh, itu kalimat betul sih saudara, tapi coba realitanya bagaimana antara Tuhan dan pelayan, kita memperlakukan seperti apa? Ya, udah nggak usah jauh-jauh lah, di Gary misalnya saudara ya, saudara datang beribadah seperti biasa ya, lalu saudara kalau mau keluar ya ke toilet, silakan aja gitu ya. Tapi coba hari ini saudara ya, yang khotbah pagi ini pendeta Stephen Tong, saudara berani jalan-jalan? Cara duduk saudara aja nggak kayak begini, ya kan? Pelayan itu something saudara. Kita nggak bisa bilang, dia cuma pelayan. Coba patung masuk dari sini, langsung kita apa ya, entah takut atau hormat atau kagum atau apa gitu, ya kan? Kita nggak bisa bilang memang dia pelayan, ya pelayan, hamba-hamba Tuhan ya dan sebagainya, itu kan kita nggak bisa abaikan juga. Ya, memang mereka pun manusia berdosa, memang mereka kita tahu mereka juga tidak sempurna. Ya, tapi kan Tuhan berikan kuasa kepada mereka, kita nggak mungkin abaikan. Ya, demikian juga dengan malaikat. Apakah kita bisa mengabaikan itu? Ya, apakah bisa? Ya, saudara, kadang ya saudara, ini kita tidak kita melarang ya berdoa kepada malaikat. Ya, tapi kita mesti tahu at least pemikiran orang-orang yang berdoa kepada malaikat. Karena mereka tidak terlalu sebodoh yang kita pikir. Ya, malaikat itu pelayan. Oke. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Sebetulnya mereka itu meminta malaikat mendoakan mereka. Ya. Nah, saudara, salah tidak? Ya. Kalau kita misalnya ya, kita jemaat, kita punya rekan lah katakan, atau kepada hamba Tuhan, Pak, tolong iman saya sedang lemah, doakan saya, boleh? Boleh kan? Kita minta pelayan Tuhan berdoa bagi kita, boleh nggak? Boleh. Gak usah dihina-hina orang yang melakukan itu. Nah, pemikiran mereka sebetulnya sama. Mereka yang
berdoa kepada malaikat. Tetapi saudara, ini spekulasi sekali lagi. Secara hati mereka itu bisa ada masuk akalnya, tetapi Alkitab tidak perintahkan kita minta didoakan oleh kita berdoa kepada malaikat, jelas salah. Tetapi kita minta pelayan Tuhan mendoakan kita, boleh. Dalam arti itu boleh. Ya, tapi saudara, karena kita tidak melihat malaikat dan sebagainya, kita juga tidak ada kejelasan itu. Ya lebih baik ya kita minta didoakan oleh pelayan-pelayan yang kelihatan begitu ya, karena yang lebih kenal, lebih mengenal kita begitu ya. Saya juga tidak anjurkan kita minta malaikat mendoakan kita ya. Ini perlu clear di awal. Nah, saudara, William Lane, bukan William Lane Craig ya, tapi William Lane ya, salah satu penafsir surat Ibrani, saudara. Dia katakan bahwa malaikat itu dikirim Tuhan di arena dunia, di mana dunia sedang ada kuasa yang melawan Tuhan dan umatnya. Ya, malaikat dikirim untuk menjaga umat Tuhan. Nah, saudara, dia katakan tanpa spiritual assistance ya, ini spiritual assistance. Tanpa spiritual assistance ini, saudara, yang Tuhan berikan melalui malaikat, kita tidak bisa punya komitmen kepada anak Allah. Kita nggak bisa menjaga komitmen kita konsisten, bertahan iman kita kepada Sang Anak Allah, Yesus Kristus, tanpa pertolongan malaikat. Ya, itu yang dikatakan oleh William Lane, saudara. Dan yang kedua, dia katakan bahwa setiap situasi kita, setiap pergumulan kita, setiap kesulitan kita, ya, Allah selalu mengirimkan malaikat, karena setiap gereja Tuhan, setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus, itu selalu ada dalam pikiran Allah. Tidak mungkin Allah tidak memikirkan kita di dalam pergumulan kita. Selalu ada itu. Sehingga dia mengirimkan malaikat untuk tujuan ini. Saudara, terutama saudara jangan pakai sembarangan ini untuk kemauan pribadi. Oh, saya mau punya cita-cita ini. Oh, saya tolong Tuhan kasih malaikat saya supaya saya nomor 1 dan supaya bukan begitu, saudara. Ini bicara terutama mengenai sejarah keselamatan, sejarah Injil Tuhan. Bukan untuk semua yang kita mau kita berdoa. Karena kita berdoa kan juga dilatih untuk jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita yang jadi. Jadi bukan untuk sembarangan doa. Nah, saudara, banyak cerita. Salah satunya ini, saudara. Seorang pasangan suami istri dari Skotlandia melayani di sebuah tempat ya, tempat mereka misionaris menjalankan misi di sana, dan penduduknya itu melawan mereka. Ya, satu kali rumah mereka dikepung oleh penduduk kanibal. Dan mereka sudah dengar suara dobrakan pintu berkali-kali dan mereka hanya berdoa. Ketika mereka berdoa sampai pagi, saudara, pintu itu tidak didobrak. Bahkan mereka semua kabur. Setiba-tiba mereka menghilang. Wah, saudara bilang, wah, kita sering dengar kayak begini, tapi gimana konfirmasinya, Pak? Gitu ya. Nah, saudara, setahun kemudian kepala suku menjadi orang Kristen. Lalu mereka ngobrol lah itu, misionaris bersama kepala suku yang bertobat menjadi orang Kristen. Misionaris tanya, kenapa waktu itu kalian tidak membunuh kami? Aneh ya nanya kayak gitu ya. Kenapa dulu kalian tidak membunuh kami? Sang kepala suku katakan, karena waktu kami mau masuk, kami melihat ada banyak orang besar di sekitar kalian yang sangat menakutkan. Lalu kami tidak berani masuk karena kami akan mati kalau kami melawan mereka. Lalu misionaris bilang, kami gak lihat apa-apa. Saudara, kita gak bisa lihat malaikat, tapi kadang Tuhan tunjukkan itu kepada musuh. Dan ini bukan satu-satunya cerita. Ya, cerita ini adalah yang diceritakan Billy Graham tentang misionaris ini yang diceritakan namanya John Paton. Saudara, cari di perpustakaan kita itu ada satu buku tipis kecil biografi misionaris John Paton.
Nah, saudara, banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini, bahkan ya saudara di dalam dunia apologetika. Ya, salah satu yang sangat sulit lah, semua agama sulit kita pertobatkan. Tapi yang salah satu yang paling sulit kan agama Islam. Tapi begitu banyak laporan, ya pertobatan mereka itu datang lewat mimpi lah, lewat penglihatan, ya karena menunjukkan memang ya kita orang Kristen terlalu bodoh lah untuk menyatakan Injil kepada mereka. Ya Tuhan memakai cara lain. Ya, seringkali seperti itu, kebanyakan seperti itu. Cerita-cerita seperti itu tuh sangat banyak. Kalau saudara selidiki melalui kesaksian-kesaksian. Jadi saudara, ini luar biasa saudara. Kehadiran malaikat itu sangat luar biasa. Dan yang menarik dari malaikat adalah, ini saya dapat dari Timothy Keller saudara. 1 Petrus 1 ayat 12 ya. Malaikat itu sangat mencintai Injil saudara. Ya, kita baca ya. Kalau saudara ada silakan ikuti, saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, malaikat itu kan hidup udah ribuan tahun. Ya, emangnya mereka nggak tahu Injil? Mereka nggak tahu rencana Allah? Tahu begitu. Udah sering dengar, tapi mereka pingin tahu lebih lanjut apa itu Injil. Saudara, bayangkan dengan manusia yang hidup cuma nggak sampai 100 tahun kebanyakan. Dengar Injil 1-2 kali udah bosen. Ya, diberitakan lagi tentang Injil Yesus Kristus udah bosen. Saudara, malaikat makhluk intelijen ribuan tahun, jutaan tahun, kalau hidup di jutaan tahun, hidup sudah begitu lama mempelajari kehendak Allah, rencana Allah. Udah dia melayani Tuhan begitu lama, ya pasti dia mengenal Injil begitu. Walaupun mereka bukan penerima Injil, yang menerima Injil adalah manusia berdosa, tetapi saudara, mereka tetap ingin mengetahui tentang Injil. Sehingga saudara, ini juga panggilan buat kita, saudara yang melayani Injil, baik hamba Tuhan full time, maupun kita aktivis, maupun kita orang jemaat awam. Ya, Injil itu very kreatif. Malaikat saja tidak bosan. Apalagi kita yang baru, makanya saya bilang tadi saya semester 1 sekolah Yesus Kristus. Ya, kita murid yang belum lulus semuanya. Ya, nggak usah sok tahu lah begitu. Langsung belajar terus begitu. John Piper itu memakai kalimat seperti ini, saudara. Dia bilang Allah menciptakan malaikat supaya sang anak Allah itu dimuliakan dan manusia itu dipuaskan. Ya. Allah menciptakan malaikat supaya anak Allah dimuliakan dan manusia dipuaskan. Ya, Christ everlasting glory and our everlasting joy. Dan dia katakan dua hal itu tidak kontradiksi. Dua tujuan ini tidak kontradiksi. Untuk kemuliaan Kristus dan our everlasting joy. Kok bisa begitu, saudara? Kenapa bisa begitu? Nah, saudara, kita kembali ke ayat 5 yang sebetulnya sudah pernah disinggung, dibahas sangat baik oleh Ibu Grace ya. Dalam ayat 5 itu dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, saudara, kan udah dijelaskan ya. Ini kan kapan? Hari ini tuh kapan maksudnya? Ini kan Yesus diperanakan Allah. Itu hari ini tuh kapan? Apakah waktu dia inkarnasi melalui Maria diperanakan hari ini maksudnya itu? Bukan. Apakah waktu dia dibaptis lalu dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan? Apakah itu? Bukan. Apakah waktu peristiwa transfigurasi di atas gunung Allah juga berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan? Apakah itu? Bukan. Tetapi eternal generation istilah teologinya ya. Diperadakan sejak kekekalan. Sebenarnya nggak boleh pakai kata sejak, berkaitan dengan kekekalan. Itu tidak ada kaitan sama waktu. Ya, itu tidak ada kaitannya sama waktu.
Dan ini juga dicatat oleh beberapa ayat, misalnya Mazmur 2 ayat 7 begitu ya. Aku menceritakan tentang ketetapan Allah, ia berkata kepadaku, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Apa artinya hari ini? Kenapa sepertinya Yesus pernah tidak ada lalu diperanakan? Ya, sebelumnya itu seperti hanya Allah Bapa sendirian gitu ya. Belum ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Saya sudah jelaskan saudara, ini adalah eternal generation. Ya, Bapak Gereja Agustinus itu mengatakan bahwa today di sini adalah actual present. Ya. Allah memperanakan di dalam actual present. Jadi waktu dia ngomong today, hari ini, itu tidak ada besok dan kemarinnya. Tidak ada. Ya, ini adalah kekekalan. Ini adalah kekekalan. Jadi bagi Agustinus, saudara, hari Allah, waktu Allah mengatakan hari, itu artinya forever. Today artinya itu bukan present tetapi forever. Bukan present, bukan future, bukan past, tetapi forever. Sehingga bisa dikatakan ya, misalnya di dalam tadi ya Mazmur 2 ayat 7 begitu ya. Itu seperti mengatakan, you are my son, today I have begotten you. Kita bisa ganti seperti ini. You are my son, forever I begotten you. Kuperanakan engkau dari selama-lamanya. Bukan maksudnya hari ini dalam keterbatasan, bukan. Sehingga Bapak Gereja Gregory of Nyssa, saudara, Gregory of Nyssa itu mengatakan eternal generation ini, saudara, istilahnya Allah memperanakan anak ini, itu tidak sama dengan natural atau human generation. Kalau kita human generation, kita melahirkan anak begitu ya, itu kan menjadi dua pribadi, menjadi dua keterpisahan begitu ya, menjadi dua esensi yang terpisah, dua natur yang terpisah. Ya, kemudian anak kita bermutasi begitu kan, dari kecil menjadi besar, lalu bisa terjadi corruption. Nah, Allah memperanakan anak, tidak terjadi pemisahan seperti itu, tidak ada mutasi, tidak ada corruption, tidak rusak, tidak ada kerusakan. Ini mau bicara apa kepada kita? Mau bicara bahwa malaikat hanya pelayan, kadang melalui seperti badai, seperti api, artinya dia berubah. Sedangkan anak Allah itu remain constant. Remain constant. Ya, sang anak tidak berubah, malaikat berubah. Apa artinya ini bagi kita, saudara? Ya, di sini ada poin pastoral bagi kita dan bagi saya sangat menarik. Kalau kita mengatakan sang anak Allah itu tidak berubah, artinya saudara, firman yang dikatakan dia dari dulu, itu juga firman yang dia bicara kepada kita hari ini. Ketika dia berbicara firmannya kepada orang dulu, zaman dulu, dia juga berbicara kepada kita melalui firmannya hari ini, saudara. Hari ini. Saudara, saya percaya kita hidup di zaman yang lebih intelektual begitu ya, mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Tapi saya selalu ulang-ulang begitu ya, bahwa mengutip Os Guinness, zaman dulu kita punya low resource, high attention. Ya, kita punya buku sedikit tapi punya high attention. Ya, kita nggak bisa terdistract waktu itu. Cari buku susah, tapi begitu dapat, wah kita seharian dengan buku itu. Tapi zaman sekarang high resources, low attention. Ya, lewat Google, lewat AI dan sebagainya, cepet-cepet dapat. Tapi kita punya low attention. Ya, langsung pindah-pindah terus begitu ya. Nah, saudara, katakanlah seperti ini, saudara. Zaman sekarang misalnya yang mewakili intelektual publik itu siapa? Ya, katakanlah penulis-penulis yang tulisannya masuk di koran Kompas halaman 6. Ya. Saudara tahu? Pernah baca nggak sih? Enggak ya? Itu memang harus langganan, harus bayar baru baca. Kalau cuma baca yang pendek-pendek ya itu banyak yang menyediakan. Tapi saudara kalau mau membaca yang maksudnya saudara kirim artikel, itu sangat sulit diterima di Kompas Opini halaman ke-6. Di koran ya, bukan kompas.com. Kompas ID. Gitu. Saya bukan promosi tapi informasi saja. Jadi itu publik intelektual di situ. Ya, baca itu pasti lebih pintar lah begitu. Ya, kita akan kagum-kagum itu penulis-penulis yang luar biasa. Tetapi saudara ya,
Penulis itu bayangkan nanti ya 100 tahun lagi. Orang 100 tahun ke depan kira-kira akan bilang apa tentang penulis itu? Yang hari ini kita bilang luar biasa, pintar. Orang pada zaman itu akan bilang, kok gini banget gitu ya. Kok bego banget mikir kayak begitu, ya kan? Ya karena dunia sudah berubah gitu kan. Benar gak? Dunia berubah melalui waktu. Pengetahuan pun itu hari ini dapat Nobel Prize. 100 tahun kemudian bisa dihina orang gak? Bisa, karena kita terbatas. Tapi firman Tuhan, saudara, satu-satunya yang kekal selama-lamanya. Ya. Satu-satunya kekal selama-lamanya. Sehingga saudara, kita hari ini saudara, sama saudara, hari ini pun saudara ya. Misalnya ini khotbah saya ini ya. Misalnya 100 tahun kemudian anak saya dengerin sudah hina-hina begitu. Saya nggak akan marah. Ya, karena dia sudah pasti lebih pintar dari saya. Kira-kira kemungkinan ya kalau dia betul-betul mengikuti apa kata saya begitu ya. Kalau enggak ya bego gitu ya. Saudara, dia kemungkinan kok papa ngomong kayak begini itu kan udah nggak berlaku, itu kan terbukti salah. Misalnya kayak begitu. Sangat mungkin. Saudara, jadi saudara bayangkan siapa orang terpintar yang saudara pikir hari ini. Itu pun 100 tahun kemudian kemungkinan orang sono bilang bego. Ya. Jadi saya pun saudara misalnya nanti ya kalau saya sudah mati lalu katakanlah roh saya melayang-layang begitu ya. Lalu saya lihat lagi khotbah saya yang puluhan tahun yang lalu begitu ya. Saya akan bilang bego banget sih lu gitu kan. Kok lu gitu banget? Aduh gak bisa mikir kan gitu kan. Sehingga bisa diambil kesimpulan apa? Semua kita orang udahlah ngomong sendiri aja gitu ya dalam hati gitu ya. Hari ini kita mungkin lumayan begitu ya, tapi nanti berapa tahun kemudian sebetulnya akan membuktikan kita nggak segitunya hebatnya. Hanya firman Tuhan yang dikatakan kekal selama-lamanya. Sehingga saudara, ini kemutlakan firman, otoritas Kristus ya, itu menjadi isu hari ini saudara, menjadi isu. Banyak kita itu sekarang itu kita terlalu mudah itu dipancing oleh viralitas. Ya, siapa yang lagi viral ya omongannya didengar banyak orang, itu yang berotoritas. Viralitas sama dengan otoritas. Ya, tapi saudara, Kristus itu remain. Kristus itu tidak berubah. Dia tidak perlu kehebohan untuk menjadi benar. Dia dari sananya adalah kebenaran. Saudara, tanpa sadar kita itu menggantikan Kristus dengan otoritas-otoritas yang lain. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, Yesus bukanlah satu dari antara yang banyak. Kemarin saya katakan sekularisme, kita zaman sekular, saudara. Sekularisme itu bukan mengatakan Allah tidak ada, bukan. Sekularisme mengatakan bahwa Allah ada, tapi cuma satu dari sekian hal di dunia ini. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang materialistis ditambah Allah. Kita bisa menjadi orang skeptis ditambah Allah. Jadi kekristenan hanya salah satu dari begitu banyak aspek kehidupan kita. Bukan menjadi dominan dalam hidup kita. Kekristenan yang ditambah-tambah. Seperti Marilyn Monroe itu pernah ditanyakan, "Do you believe in God?" Dia tanya, "Yes, I believe in God. In fact, I believe in everything." Wah, Allah hanya salah satu dari yang sekian banyak. Ya, itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Saudara, Yesus bukan hanya great teacher, bukan. Apa bedanya Yesus dengan great teachers yang lain? Kalau kita kagum kepada Aristotle, kepada Plato, good, saudara. Ada pemikiran mereka yang baik. Tapi waktu kita kagum kepada pemikiran mereka, kita tidak wajib menyembah mereka. Kita tidak wajib hidup kita diatur sepenuhnya oleh mereka. Tapi kalau kita mengakui ajaran Yesus Kristus, artinya dia meminta submission. Dan sebetulnya submission yang diminta oleh Yesus Kristus itu adalah ketundukan yang membebaskan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia mendapatkan. Saya ulang-ulang terus bagian ini saudara supaya kita ingat. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah dia makin besar, aku makin kecil.
Tapi apakah betul Yohanes Pembaptis lama-lama makin kecil? Ternyata tidak. Waktu dia membesarkan Kristus dan mengecilkan diri, Tuhan mengangkat dia. Yesus katakan dari semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, kita berada dalam kerajaan Kristus yang putar balik, yang pemikirannya berbeda dengan dunia ini. Engkau mau menjadi pemimpin, melayani. Ya, melayani. Ya, lama-lama ditiru juga oleh dunia ini, tetapi mereka hanya mengambil prinsip tanpa ambil pribadinya. Kita mengambil prinsipnya tapi juga kepada pribadinya, saudara, pribadinya. Sehingga saudara, terakhir yang ayat yang ke-6, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini bicara mengenai penyembahan. Saudara, bayangkan tadi saya sudah katakan malaikat itu adalah pelayan yang agung. Tapi pelayan yang agung ini harus menyembah sang anak. Sehingga saudara harus melihat perbandingan ini. Kalau kita cuma bilang, wah Yesus itu agung dan sebagainya. Tapi kita lihat, malaikat yang bisa membunuh 185.000 orang saja, itu harus tunduk kepada Kristus. Sehingga apa sih maksudnya menyembah? Apa itu maksudnya adorasi? Adore Christ. Nah saudara, waktu kita meninggikan nama Kristus, meninggikan sesuatu, itu artinya adalah kita menjadikan itu sebagai absolutely sacred and ultimate. Absolutely sacred and ultimate. Saudara, kita adalah makhluk penyembah. Saudara jangan pikir waktu tidak menyembah Yesus, oh kita sedang netral. Sedang tidak menyembah siapa-siapa. Oh, kita menyembah sesuatu di luar Kristus. Ya. Apakah kita menyembah kenyamanan kita, menyembah kemalasan kita, menyembah kelancaran hidup kita, menyembah uang? Kita pasti menyembah. Jangan pikir waktu kita tidak sedang aktif-aktifnya menyembah Kristus, oh kita sedang netral. Kita tidak berdosa. Tidak ada tempat netral di dunia ini. Kita adalah makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Kristus, berarti sedang menyembah berhala. Itu saja. Maka William Temple itu mengatakan bahwa siapa itu Allahmu? What is religion? Agamamu itu adalah ketika kita, saudara, di rumah sendirian, waktu kosong, tidak ada target, tidak ada kewajiban apa-apa, pikiran kita saat itu yang muncul itu adalah agama kita. Lagi nggak ada apa-apa nih, ya, nggak ada kewajiban, kerjaan sudah selesai, semua udah selesai, semua udah beres, ya. Lalu kita punya waktu sendirian yang bebas. Pikiran kita kepada siapa waktu itu? Itu kemungkinan adalah Allah kita. Yang refleks langsung berpikir, oh saya pengen ini. Kemungkinan kita didorong oleh sesuatu untuk melakukan sana. Ya, Calvin katakan hati manusia itu pabrik berhala. Ya, pabrik berhala. Tidak mungkin saudara kita tidak menyembah apa-apa. Pilihannya cuma dua, menyembah Kristus atau tidak. Dan apa artinya menyembah Kristus? Menjadikan dia absolutely sacred. Ya, menjadikan dia absolutely sacred. Nah, saudara, dan salah satu yang membuktikannya adalah waktu kita sedang menyembah dia, waktu kita sedang adore, ya, itu adalah sesuatu yang kita akan lakukan secara konstan. Ya, tapi kalau kita hanya berdoa ketika kita sedang butuh Tuhan, ya, doa kita tidak akan konstan. Doa kita hanya akan waktu kita lagi butuh Tuhan, kita berdoa. Tapi bicara mengenai penyembahan, ya, apa bedanya menyembah dan memuji? Ya. Memuji itu biasanya kita puji, Tuhan terima kasih karena Engkau baik kepadaku. Itu memuji. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menolong aku melewati tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Itu pujian. Tuhan Engkau baik karena. Tapi menyembah
Itu kita katakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau maha pencipta, maha kasih dan sebagainya, tanpa harus ditambahkan karena Engkau melakukan sesuatu kepadaku. Tidak. Menyembah berarti mengakui Dia yang tidak berubah itu terus menerus, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah. Dan penyembahan itu jangan dipisahkan dari joy, ya, sukacita, seperti yang John Piper katakan itu. Tujuan Allah memberikan malaikat kepada kita adalah untuk Christ everlasting glory and our everlasting joy. Itu tujuan yang tidak kontradiksi. Ya. Itu tidak kontradiksi. Ya, justru kita makin mengenal Allah, itu makin sukacita. Sehingga saudara, kalau Yesus bukanlah menjadi satu-satunya sumber sukacita, itu tandanya kita sedang menyembah yang lain. Ya saudara, ini pergumulan yang tidak mudah. Ya, bahkan hamba Tuhan pun bergumul. Ya, apa sumber sukacita saya saat ini? Benarkah Kristus? Atau penerimaan orang lain? Atau pengen pelayananku berhasil? Atau pengen keluargaku bahagia? Itu semua tidak dilarang. Tapi kalau menjadi sumber utama, sumber satu-satunya, nah kita sedang menyembah berhala sebetulnya. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God, itu menjadi utama bagi kita. Sehingga Yesus ingin kita mempunyai salah satunya, rahasia kita punya doa yang konsisten adalah penyembahan. Ya, penyembahan kepada Dia setiap hari. Ya, menyembah setiap hari, mengakui dan menikmati Dia setiap hari. Itulah yang Dia inginkan bagi kita. Ya, puji Tuhan untuk karyanya yang agung. Dia mengirimkan malaikat ada di sekitar kita, dan kita tidak perlu berkecil hati. Di dunia ini kita tidak sendiri, tapi Dia mengirimkan malaikat untuk membawa kita kepada keagungan Kristus, keindahan Kristus. Dia harus menjadi ultimate beauty kita. Dan itu bagaimana kita caranya melihat keindahan Kristus? Bacalah Injil, bacalah kitab Roma non-stop. Dan saudara akan melihat Yesus dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Itu adalah semua Dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Tidak ada satupun tindakan Allah di dunia ini sebetulnya yang melawan kita untuk keburukan kita, tidak ada. Semua perbuatan Allah itu demi membangun kita, menyelamatkan kita, dan membawa hati kita kepada sesuatu yang tidak berubah di tengah-tengah dunia yang sedang kacau dan berubah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mengirimkan banyak penolong bagi kami. Kami mempunyai orang tua, kami mempunyai hamba Tuhan, pengurus, majelis, aktivis-aktivis yang menolong setiap kami. Kau kirimkan banyak orang sekitar kami untuk menolong kami. Dan Engkau juga mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga kami, untuk terus terpaut kepada Kristus, kepada kemuliaan Kristus, kepada keindahan Kristus. Tuhan, banyak hal kami belum mengerti. Banyak hal kami masih berusaha memahaminya Tuhan. Tapi kiranya firman-Mu ini dan hari-hari ke depan, Tuhan terus bukakan kepada kami. Dan firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa melalui pekerjaan Roh Kudus, berkuasa atas hidup kami. Kami tahu kami lemah, kami sering melupakan firman-Mu. Tolong, kami mohon, berikan kami kekuatan. Jaga hati kami, jaga iman kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.